Kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah doa dan penyembahan, kembali saya ingin menyapa kita semua. Selamat sore, shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari saudara sekalian, kita akan menyiapkan diri kita, terutama hati kita, untuk kita datang kepada Tuhan dan kita tundukkan kepala sejenak. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan dan pujaan hati kami satu-satunya. Pada sore hari ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu setelah Tuhan sudah menolong, menyertai, serta memberkati kami sepanjang hari dalam kegiatan kami, dalam pekerjaan kami. Dan Tuhan sudah memberkati kami, ya Tuhan. Sekarang sore hari ini Engkau sudah menghimpunkan kami. Biarlah Tuhan kami menyerahkan hidup kami ke tangan-Mu. Hidup yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan, kiranya Tuhan ampunkan segala kekurangan kelemahan kami, supaya kami layak untuk beribadah, layak untuk memuji, membesarkan nama-Mu, sampai layak nanti untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang kami serahkan acara ibadah ini ke tangan-Mu. Biar kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami, menolong, menyertai, serta memberkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya. Pelayan-pelayan-Mu yang terkait dalam ibadah ini, biar Tuhan juga menolong, memakai dengan pemakaian yang dari Tuhan. Dan alat yang kami gunakan Tuhan jamah dan segala pekerjaan setan yang coba mengganggu dalam bentuk apapun juga, kami serahkan ke tangan Tuhan dan kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut ibadah ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan menyiapkan diri, hati kita, untuk kita memuji, membesarkan nama Tuhan. Dan kita akan melakukan pujian dari buku Psalm nomor 187, Jalan Hidup Orang Benar. Jalan Hidup Orang Benar. Diterangi oleh cahaya firman Tuhan, jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangku dan membangunkanku kembali. Orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan, jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menolongku dan membangunkan
kembali. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangku dan membangunkanku kembali. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangku dan membangunkanku kembali, dan membangunkanku kembali. Puji Tuhan, inilah jalan hidup orang benar, selalu dibela oleh Tuhan, dilindungi, bahkan disertai, dibimbingnya, diasuhnya, diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Artinya apa? Ya, diasuh, dibimbing, saudaraku, untuk supaya kehidupan kita tidak terserandung. Kalaupun kita harus jatuh, tergeletak sekalipun, tangan Tuhan jua yang menolong kita semua. Amin, saudaraku, puji Tuhan. Mari saudara sekalian, kita akan menyiapkan diri untuk kita masuk dalam renungan firman Allah pada sore hari ini. Kita akan melakukan pujian dari buku Psalm 113. Jadikan kami. Biar ini merupakan satu kerinduan, lagu ini merupakan satu kerinduan kita untuk supaya kita dijadikan sekawanan domba Allah, dombamu, ya, dijadikan sekawanan, ya, dombanya Tuhan. Amin. Mari kita akan lakukan pujian ini. Jadikan kami sekawanan dombamu. Biar kita nyatakan kepada Tuhan yang mengenal suara, mengerti kehendak-Mu, selalu disatukan dalam kasih-Mu, menuju keesaan tubuh mempelai-Mu. Jadikan kami sekawanan domba-Mu yang mengenal suara, mengerti kehendak-Mu, selalu disatukan dalam kasih-Mu, menuju keesaan tubuh mempelai-Mu. Jadikan kami sekawanan domba-Mu yang mengenal suara, mengerti kehendak-Mu, selalu disatukan dalam kasih-Mu, menuju keesaan tubuh mempelai-Mu, selalu disatukan dalam kasih-Mu, menuju keesaan tubuh mempelai-Mu, menuju keesaan tubuh mempelai-Mu. Bersama kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Benar Tuhan, biarlah pujian ini juga merupakan doa dan kerinduan kami,
sampai sewaktu-waktu sungguh-sungguh kami disatukan dalam kasih-Mu untuk menuju keesaan tubuh mempelai-Mu, di tubuh Kristus yang sempurna, untuk siap menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Itu sebabnya Tuhan, biar di hari-hari ini, lewat kandang penggembalaan ini Tuhan, kami boleh diasuh, kami boleh dibimbing untuk dipersiapkan Tuhan, untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami sudah memuji membesarkan nama-Mu Tuhan dengan segala kekurangan kelemahan kami. Namun demikian Tuhan juga mengetahui isi hati kami untuk selalu merindukan Engkau. Dan sekarang Tuhan, kami mau belajar lagi untuk membaca firman-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu, dan itu sebabnya sucikan hati kami, pikiran kami, pandangan kami Tuhan, untuk supaya benar-benar firman-Mu boleh mendapatkan tempat yang terutama dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang datangnya dari Tuhan sendiri. Kami juga tetap berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau menolong, Engkau memakai dan memberkati para hamba-hamba-Mu semua. Sertakan pembukaan firman-Mu untuk membawa sidang jemaat-Mu masuk dalam keesaan tubuh mempelai-Mu Tuhan. Urapan yang sama Engkau juga nyatakan kepada setiap hamba-hamba-Mu semua. Terima kasih Tuhan, demikian pula hamba tetap berserah diri kepada-Mu. Biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni Tuhan, sehingga nyata firman-Mu boleh menyatakan kekurangan kami, boleh menemplak kami, dan kami boleh mengalami penyucian dari firman-Mu, dan pembaharuan itu boleh kami rasakan untuk masuk dalam pembaharuan yang sempurna Tuhan, bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian pula Tuhan, kami juga berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing. Tuhan juga Engkau nolong, Engkau juga memberkati, Engkau dudukkan dengan tenang, dan tetap memberikan hati yang merindukan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya mengucapkan selamat sore, selamat malam. Ya Tuhan memberkati kita semua, dan kita berbahagia jika sore hari ini kita masih boleh mendapatkan ya lawatan Tuhan lewat ibadah doa dan penyembahan. Dan sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Allah, mempersiapkan hati kita, menyiapkan telinga hati kita untuk supaya kita tidak salah di hadapan Tuhan. Ini yang Tuhan mau untuk kita bisa melakukan di hari-hari ini. Ya puji Tuhan, mari saudara sekalian, ya tidak terasa hari ini kita sudah masuk dalam tanggal 24 Maret, saudaraku, berarti bulan minggu depan, ya, dan minggu depan ini saudaraku kita sudah masuk dalam bulan April. Ya, bulan April ini kita bisa melihat di sana ada kegiatan-kegiatan di samping kegiatan ibadah rutin kita, ada juga di sana nanti kegiatan Jumat Agung dan Paskah, saudaraku. Biar kita serahkan kepada Tuhan, terutama supaya Tuhan memberikan firman Allah khususnya untuk ya perayaan Jumat Agung maupun Paskah ini. Biar Tuhan begitu ya memberikan firman untuk kita, supaya kita sungguh-sungguh kita semakin dibuka mata hati kita untuk kita bisa mengerti rencana Allah ya untuk kehidupan kita semua. Puji Tuhan, di hari-hari ini kita masih memeriksa ya tiga halangan yang harus dihadapi, yang harus diterima ya oleh anak-anak Tuhan, terutama dalam proyek pembangunan tubuh Kristus ini, saudaraku. Dan kita tahu tiga halangan ini merupakan binatang buas. Yang namanya binatang buas itu
sama dengan ada pembinasa, saudaraku. Ya, dia akan betul-betul akan menggunakan kuasanya, tahtanya. Ya, dalam kitab Wahyu di sana ular naga itu disebutkan dalam Wahyu pasal yang ke-12, Wahyu pasal yang ke-13, dia katakan, binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul dan kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa, dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Ini halangan-halangan, 3 halangan, tapi motor utama ini ular naga ini. Dia memberikan tahtanya, kuasanya, ya, kepada binatang yang keluar dari dalam laut itu, saudaraku. Ya, nanti juga akan bekerja sama dengan binatang yang keluar dari dalam bumi itu, itulah nabi palsu, saudaraku, untuk mengadakan mujizat-mujizat, untuk menunjukkan kepalsuan-kepalsuan yang sesungguhnya, saudaraku. Dan ini akan dipaksakan kepada manusia, dan orang yang tidak mau menyembah binatang itu, dia akan dipancung, akan dibunuh. Dan inilah yang saya sebutkan, ya, kebuasan, keganasan, ya, buasnya dari binatang-binatang ini, saudaraku, ya. Puji Tuhan, memang wujudnya saat itu dalam cerita dalam Injil Lukas pasal 6, ya. Wujudnya baik dalam Injil Matius pasal 7 ayat 24 dan 25, ini wujudnya adalah, ya, hujan, banjir, dan angin. Ya, hujan itu dari udara, angin itu dari darat, saudaraku. Ini menggambarkan binatang yang keluar dari darat, dari bumi itu. Itulah nabi palsu yang sekarang ini sedang kita pelajari. Juga yang terakhir nanti adalah binatang yang keluar dari dalam laut. Itulah antikris yang akan menggunakan mamon, akan menggunakan kekuasaannya dengan uang itu. Dan ayat mengatakan, ya, tanpa ada stempel itu, maka tidak ada seorang pun yang bisa jual dan beli. Artinya apa? Ekonomi dunia nanti akan dikuasai oleh antikris itu. Kalau sampai tidak ada cap itu, maka orang tidak akan bisa berusaha, ya, tidak bisa bekerja. Dan itu sebabnya di hari-hari ini kita dipersiapkan, diasuh oleh Tuhan, dan oleh kemurahan Tuhan dan seizin Tuhan, saudara sekalian, kita diasuh oleh Tuhan dalam perjalanan hidup kita ini, diarahkan kepada pembentukan tubuh Kristus yang sempurna. Dan Tuhan Yesus datang, saudara, dan kita akan dibawa naik ke surga, ya, bersama-sama Tuhan di kota Yerusalem yang baru. Ya, sebab kota yang lama, bumi yang lama, laut yang lama itu sedang binasa dan akan binasa dan sedang binasa sekarang ini, dan kita akan aman. Kita aman. Tapi sebaliknya, saudaraku, kalau kehidupan kita tidak masuk dalam rencana Allah, tidak mau diasuh oleh Tuhan, dan kita tetap tinggal di bumi, saudaraku, betul-betul kehidupan itu akan dikuasai oleh ular naga, oleh binatang buas yang keluar dari dalam laut, maupun binatang buas dari dalam bumi ini. Nabi palsu, antikris, dan setan ini, saudaraku, betul-betul akan berkuasa menguasai bumi ini. Tapi ketika bumi ini binasa, saudaraku, maka kita tidak ikut binasa, karena kita sudah berada bersama Tuhan di kota Yerusalem yang baru yang turun dari Allah. Di sana kita terpelihara bersama Tuhan, dan kita bersama-sama Tuhan untuk selama-lamanya. Itu sebabnya, saudaraku, kemarin dalam ibadah PA jelas saya menunjukkan kepada kita semua, di hari-hari ini janganlah kita tetap sebagai anak. Ya, sebagai anak-anak, maksudnya anak-anak itu bukan anak-anak secara fisik, saudaraku. Ya, anak-anak itu kecil, masih kecil, anak-anak rohani, yang anak-anak yang saya maksudkan. Ya, jadi rohani yang anak-anak ini tidak ada kaitannya dengan umur. Ada yang umurnya baru mungkin
ya 20 tahun dan seterusnya, tapi bisa mendapatkan suatu kedewasaan rohani. Karena apa? Dia tidak lamban dalam mendengarkan firman Allah. Dia mengalami kuasa ibadah itu. Dia mengalami kuasa firman Allah itu. Tapi sebaliknya, sekalipun usia sudah cukup tua, dewasa dan tua, tapi ternyata juga masih banyak kehidupan yang dewasa secara jasmani, tetapi secara rohani dia adalah anak-anak. Anak-anak, sebagai anak-anak secara rohani. Dan itu, saudaraku, itu sebabnya di hari-hari ini, saudara sekalian, kita harus mau ditingkatkan. Jangan terus untuk kita minum susu, suka susu, saudaraku. Makanan yang ringan-ringan, saudaraku. Jangan. Itu hanya untuk anak-anak. Bukan berarti kita tidak perlu. Jadi makanan susu atau minum susu itu, saudaraku, bukan secara fisik, itu menunjuk kepada firman penginjilan. Ya, bukan kita meniadakan firman penginjilan, tidak. Kalau nggak ada firman penginjilan, kita tidak berada di tempat ini. Kita tidak bisa di kandang penggembalaan. Karena firman penginjilan inilah, kabar baik inilah, yang sudah membawa kehidupan kita dari kehidupan yang tidak mengenal Yesus. Ya, firman penginjilan menampilkan pribadi Yesus sebagai juru selamat untuk menyelamatkan kita. Tapi kita terus jangan tinggal semacam itu. Kita harus mau, kalau kita sudah minum susu, makanan yang lunak, saudaraku, maka untuk menuju kedewasaan, saudaraku, maka kita harus juga mau setelah itu kita harus beralih kepada makanan yang keras, yang lebih tajam dari pedang bermata dua, untuk menyucikan kita. Bukan saja menyelamatkan kita, tapi untuk menyatakan kekurangan kita, menusuk amat dalam, untuk menyucikan hati kita, supaya hati kita ini menjadi tempatnya atau tahtanya Allah, tempatnya Allah itu berdiam. Saya akan ajak mengulang sedikit dalam Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-13 saja, 13 dan 14. Ya, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Kalau kita tetap bertahan semacam itu, saudara, padahal Tuhan itu ingin mengasuh kita, saudara, sedang mengasuh perjalanan hidup kita, saudara, untuk dipersiapkan sebagai perawan suci. Ya, untuk nanti dinikahkan, akan masuk dalam pernikahan itu. Bukan pernikahan anak-anak, tentu ini pernikahan orang yang dewasa, sudah akil balik, sudah cukup umur. Ya, jelas ayat mengatakan tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras lah ini penting buat kita. Di hari-hari ini kita sedang diarahkan oleh Tuhan untuk kita bisa menikmati, bisa merasakan makanan yang keras ini. Mungkin pedas, lah. Tapi kalau pedasnya makanan firman Allah itu untuk menyucikan kita, itu baik buat kita. Kenapa? Ayat seterusnya, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi ini penting buat kita. Penting buat kita. Untuk kita didewasakan makanan yang keras itu, untuk supaya kita mempunyai panca indera yang terlatih. Bukan panca indera yang dikuasai oleh setan. Bukan.
tapi panca indera yang terlatih untuk supaya mata kita peka untuk bisa melihat, telinga kita peka untuk bisa mendengar, mulut kita peka untuk kita bisa berbincang, bisa berkata yang benar, untuk bisa mengatakan mana yang benar, untuk bisa membedakan mana yang baik dan yang tidak baik, membedakan yang baik daripada yang jahat. Dan hidung kita bisa mencium, ya, bisa merasakan yang benar, yang baik. Kulit kita juga bisa merasakan mana yang benar dan yang baik. Kenapa? Karena kita punya panca indera yang terlatih. Jadi kalau saya boleh menarik garis lurus, saudaraku, maka sesungguhnya di hari-hari ini kita harus meninggalkan cara kehidupan kita. Coba pasal yang ke-6, ini lanjutannya. Pasal yang ke-6 apa yang Paulus katakan kepada orang-orang percaya di Ibrani? Orang-orang di Ibrani, saudaraku. Orang Ibrani ini, saudaraku. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama. Pelajaran dasar itu tentang pertobatan, ya itu harus bukan kita meniadakan, kita tinggalkan, artinya untuk kita tingkatkan dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang berbagai baptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkan. Ini artinya bukan kita meniadakan, tapi kita tingkatkan kepada perkembangan yang penuh, untuk supaya kita menjadi dewasa secara rohani. Amin, saudaraku. Jadi kemarin saya menunjukkan bahwa orang-orang yang bisa terkena angin pengajaran, yang bisa diombang-ambingkan itu, dalam Efesus mengatakan ya adalah anak-anak yang ya kehidupan. Jadi anak-anak itu kehidupan yang rohaninya itu seperti anak-anak, tidak mau meningkat, tidak mau maju, tidak terarah, cukup ngene ae. Sing penting aku yang gereja. Ya itu baik-baik saja. Tapi kita harus tingkatkan ini, sebab yang kita hadapi ini ya bukan lagi Yesus yang datang sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi yang kita hadapi Yesus yang akan datang. Ya, sebagai raja dan sebagai mempelai pria surga, untuk mengangkat kehidupan kita, untuk menyempurnakan orang-orang yang Dia sucikan di hari-hari ini, untuk dibawa kota Yerusalem yang baru. Dan selalu saya mengatakan, untuk supaya kita tinggal bersama Tuhan, tidak terpisahkan. Di mana aku berada, maka di situ pun engkau berada. Ini jadi rohani anak-anak inilah yang gampang dan mudah untuk diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran setan-setan. Lalu yang selanjutnya, siapa mereka itu? Adalah kehidupan-kehidupan yang iya saja, siapapun, apapun ajaran, iya saja. Iya saja, diterima saja. Coba ini kita baca dalam 2 Korintus pasal yang ke-11. 2 Korintus pasal yang ke-11. Apa kata Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ini, saudara? Surat yang kedua, saudara, pasal yang ke-11. Ya. Lebih baik kita akan membaca ayat yang kedua dan seterusnya sampai dengan ayat yang keempat, saudaraku ya. Perhatikan baik-baik. Kita lihat bagaimana rencana Allah itu. Lewat Rasul Paulus dia mengatakan apa? Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi,
karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Jadi dia mengasuh kita, dia membimbing kita untuk membawa kehidupan kita sidang jemaat, ya, yang nanti akan disebutkan sebagai perawan yang suci. Itulah jemaat, gereja yang gereja yang sempurna. Nanti tidak ada lagi merek gereja, GPT, GPI, GPDI, atau gereja apapun juga. Nanti penyebutannya adalah seorang perawan yang suci, mempelai perempuan Tuhan. Nah ini Paulus dia mengatakan, aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Ya, kenapa cemburu? Ya, kalau seorang istri itu cemburu kepada suaminya, ya karena istrinya cinta. Dia tidak mau kehilangan ya suaminya. Demikian pula suami, kenapa cemburu? Karena dia sangat cinta kepada istrinya. Dia tidak mau kehilangan istrinya. Paulus di sini juga demikian, aku cemburu kepada kamu. Ya, karena aku telah mempertunangkan kamu dengan satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ini yang tertulis. Ini betul-betul kita dibawa lewat asuhan Tuhan dalam kandang penggembalaan ini untuk kita dipersiapkan sebagai perawan suci kepada satu laki-laki, bukan dua laki-laki. Ingat ini, bukan dua laki-laki, ya, dengan satu laki-laki, ya, untuk membawa sebagai perawan suci, saudaraku. Mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki, ya, mempertunangkan kamu dengan satu laki-laki, tidak dua, tidak tiga, sebagai perawan suci kepada Kristus, ya, kepada Kristus. Jadi betul-betul kita sedang dipersiapkan. Nah, itu sebabnya kita tidak bisa tinggal sebagai anak-anak. Kita harus meningkat jadi orang dewasa yang faham, yang mengerti, punya panca indera yang terlatih. Kita lihat betapa Paulus ini cintanya kepada jemaat ini, dan dia mengatakan untuk dipertunangkan. Jelas dengan satu laki-laki, itulah Kristus. Ini kerinduan Paulus. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Apa yang terjadi dalam ayat yang ketiga? Tetapi aku takut. Nah, ini, saudara. Biar ini menjadi suatu, ya, menjadi suatu pergumulan kita. Ya, bagi Paulus sebagai seorang hamba Tuhan, saudaraku. Sebagai hamba Tuhan, sebagai pembimbing dalam jemaat Tuhan dengan orang-orang percaya saat itu. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang setia kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Ada penghalang, jelas ada penghalang. Aku takut kalau pikiran kamu disesatkan. Untuk apa? Disesatkan untuk tidak setia lagi kepada Kristus. Tidak setia lagi dalam ibadat dan pelayanan. Kenapa? Karena pikirannya digarap oleh setan. Pikirannya digarap oleh pengajaran-pengajaran yang tidak sehat. Dicuci otaknya. Coba kalau kita melihat, sudah di dunia ini ada kelompok-kelompok atau golongan-golongan yang sengaja mencuci otak sampai kehidupan itu orang itu nekat bunuh diri. Ya, nekat bunuh diri dengan tujuan untuk mencelakakan orang. Tapi yang anehnya dia mengatakan dia lakukan itu untuk ibadah. Kenapa? Karena pikiran sudah dicuci, otaknya dicuci, dikacaukan pikirannya itu.
Ini yang membuat kehidupan anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, akhirnya tidak setia kepada Tuhan, tidak setia kepada Kristus. Ya, sebab ada pengalaman bagaimana sama seperti Hawa diperdaya atau tergoda, dalam bahasa Jawa kebelitok, tertipu oleh ular itu dengan kelicikannya. Apa tipuan yang paling dasar? Yaitu pengajarannya. Dia memutar balik perkataannya. Itulah pengajarannya. Sampai benar-benar Hawa jatuh dalam dosa. Ini yang Paulus takutkan. Seperti Hawa dibelitok, kablitok, tergoda, diperdaya oleh ular itu dengan kelicikan. Dulu wujudnya ular, tapi dalam kitab Wahyu ular itu sudah menjadi ular naga. Menjadi ular naga yang memang nanti akan menjadi penghalang utama, menjadi motor dari gerakan dari antikris dan nabi palsu ini. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Selanjutnya saya baca, ya. Kenapa itu terjadi? Kenapa itu bisa terjadi? Karena gereja Tuhan, sidang jemaat anak-anak Tuhan, disebutkan sebab kamu sabar saja. Ya. Dan ejaan lain senang saja. Ejaan yang baru ini sabar saja, tapi ejaan yang lain kamu senang saja. Senang apa? Senang kebelitok, senang digoda, senang tergoda. Ya. Ketika ular itu datang untuk menyampaikan pengajarannya, memperkataan-perkataan, dia menyampaikan pengajarannya, dan pengajaran jelas memutar balik firman Tuhan, mengurangi firman Tuhan, menambah firman Tuhan, dan kita sabar saja. Kita anggap tidak apa-apa. Padahal di balik itu justru itu akan menyusahkan Adam dan Hawa waktu itu. Ini cara setan itu untuk menggagalkan rencana Allah. Lewat pengajarannya, lewat provokasinya, lewat pengaruhnya, dan mencuci otak dari Hawa ini. Sampai betul-betul akhirnya dia makan buah pohon pengetahuan itu, baik dan jahat itu. Dan akhirnya apa? Manusia harus diusir dari Taman Eden. Manusia semakin jauh dari Allah, semakin dia berjalan ke depan, semakin jauh dari Taman Eden, dan manusia itu betul-betul menghadapi sengsara. Tapi syukur kepada Tuhan, Tuhan sekarang ingin lewat 7 asuhannya itu untuk mengembalikan kehidupan kita, untuk menjadi gambar dan teladannya Allah lewat kandang penggembalaan ini. Lewat firman penggembalaan ini, dia mengembalikan kita. Ya, sebab kamu sabar saja. Sabar terhadap apa? Sabar saja jika ada orang datang memberitakan Yesus yang lain. Nah, jadi sekarang Yesus dan Yesus itu kita harus bisa membedakan. Hanya orang dewasa yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Hanya orang dewasa. Tapi ternyata di sini kamu sabar saja. Kenapa? Dia anak-anak. Dia belum punya panca indera yang terlatih. Lamban. Bersikap seperti anak-anak. Ya, ini
ada Yesus yang lain yang tampil ini. Ya, tetapi Yesus yang kita percaya, yang kita terima adalah Yesus yang mati. Yesus yang tersalib, itulah kita punya. Ya, sekarang orang sulit untuk bisa menerima tentang berita tentang Yesus yang disalib sengsara. Dan kita pun juga enggan untuk mengalami pengalaman. Ya, seperti apa yang dialami oleh Tuhan. Pada jelas firman Tuhan mengatakan, untuk itulah kamu dipanggil. Untuk apa? Untuk mengambil bagian dalam sengsaranya Tuhan. Dalam 1 Petrus pasal yang pertama atau pasal yang kedua, saudaraku. Ya, 1 Petrus pasal yang pertama. Pasal yang kedua ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Mengikuti jejak apa? Jejak penderitaannya, jejak sengsaranya. Mati bersama Kristus. Ini yang ditiadakan, saudara sekalian. Inilah yang disebutkan Kristus yang lain. Kamu sabar saja. Dan jika ada orang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, Paulus jelas beritalah Kristus yang disalibkan. Berita salib itu adalah kekuatan, itu kuasa. Tapi manusia sekarang, kemarin kita dengar, cenderung manusia itu tidak bisa mendengarkan ajaran yang benar. Tidak bisa. Malah dia mengumpulkan guru-guru supaya bisa menyenangkan telinganya, menyenangkan hatinya, tapi tidak untuk berita tentang Yesus yang disalib. Tapi itulah yang kita beritakan, seperti Paulus katakan. Ini yang disebutkan itu, saudaraku. Memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Yesus yang mana yang Paulus beritakan? Tapi di sisi lain juga dan menjelaskan ada Yesus yang lain. Ketika dia tampil, kita sabar saja. Arti dari sabar saja ini, tidak ada roh untuk kita melawan itu. Tidak ada penolakan, roh penolakan dari pihak kita. Wis podo ae. Podo apike. Yang penting enak didengar. Bukan itu. Karena ada lanjutannya tadi saya katakan. Ya. Daripada yang telah kami beritakan. Kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Yang mana diberitakan oleh Paulus itu? 1 Korintus pasal yang pertama. 1 Korintus pasal yang pertama kita akan membaca. 1 Korintus, ya. Ini yang diberitakan oleh Paulus, ayat yang ke-18. Ini berita yang disampaikan oleh Paulus, tapi ditolak, ditiadakan sama orang. Ya. Sebab pemberitaan tentang salib memang ada kebodohan. Inilah orang-orang bodoh. Ayat mengatakan, yang disebutkan yang tidak seperti yang kita beritakan, Yesus yang lain. Itulah Yesus tanpa salib. Ya. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Ini jelas kita tidak mau binasa. Ya, haleluya. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, saya dan saudara semua sedang tempat yang diselamatkan, siapa yang menyelamatkan kita? Yesus yang tersalib itu. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan salib itu, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Dahsyat itu. Dahsyat itu.
Ya, biar Yesus kita adalah Yesus yang tersalib. Jangan Yesus yang lain. Nanti kita binasa. Memang tidak mudah untuk menerima Yesus yang disalib. Dan mengikuti jejaknya itu tidak mudah buat kita. Nah, ini penting buat kita di hari-hari ini. Biar kita, kehidupan kita sedang jemaat GKGM yang masuk dalam jemaat GKGM dimanapun berada, yang ada di Triorejo, yang ada di Gunung Sari, yang ada di Pondok Chandra, atau di tempat-tempat lain yang mengikuti ibadah kita, biar kita membuka hati kita, membuka pikiran kita, ya, untuk kita mengerti. Ingat, jangan kita sabar saja jika ada orang memberitakan Yesus yang lain. Itulah Yesus yang tanpa salib. Tapi kita harus punya sikap yang tegas. Yesus yang kita punya, yang sudah menyelamatkan kita adalah Yesus yang tersalib. Dan itu disebutkan, itu kekuatan Allah. Itu kuasa Allah. Ya, kita bisa membayangkan kalau hidup kita ini katanya Kristen, tapi kita tidak bersama Yesus yang tersalib. Lalu Yesus yang mana? Nah, itu sebabnya, ya, Paulus mengatakan, kamu sabar saja. Ya, saya akan lanjutkan, ya. Kita loncat ayat yang ke-23. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalib, ya, yang disalibkan. Untuk orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan, tetapi untuk mereka yang dipanggil. Ya. Siapa mereka yang dipanggil? Biarlah itu saya dan saudara semua. Perhatikan baik-baik. Biarlah kita bagian orang yang dipanggil oleh Tuhan, sampai kita dipilih oleh Tuhan. Saudaraku, perhatikan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kristus itulah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Ini yang diberitakan oleh Paulus, saudaraku. Rasul Paulus ini. Itu sebabnya dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 tadi jelas mengatakan, sebab kamu sabar saja jika ada orang yang datang memberitakan Yesus yang lain. Dan diteruskan oleh Paulus, daripada yang telah kami beritakan. Jelas yang diberitakan oleh Paulus ini adalah berita tentang salib Yesus yang disalibkan. Itu kekuatan Allah. Itu adalah hikmat Allah bagi kita. Kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita, salib itu adalah kekuatan Allah. Satu contoh, ketika kita dalam kelemahan, dalam tantangan dan masalah yang kita sedang hadapi, kita mau lihat siapa? Apakah kita mau lihat orang tua kita? Lalu orang tua kita bisa menyelamatkan kita, menolong kita? Tidak. Melihat suami kita, yang juga mungkin kita harapkan bisa menolong kita, ternyata juga tidak. Melihat istri, melihat anak, melihat saudara, ternyata juga tidak. Sebab mereka juga sama, mempunyai masalah persoalan yang sama. Lalu kita melihat siapa? Ketika kita menghadapi tantangan dan masalah persoalan itu, biar kita sama-sama melihat Yesus yang disalib. Ada apa Yesus yang disalib atau tersalib itu? Karena kita bisa melihat Yesus yang tersalib itu hanya untuk menyelamatkan kita. Yang bisa menyelamatkan kita adalah Yesus yang tersalib itu. Itu sebabnya biar terus kita memandang Dia. Bukan hanya meletakkan kehidupan Dia atas korbannya Kristus, tapi juga kita bisa memandang Dia. Untuk itulah kamu dipanggil.
Ayat mengatakan, kamu dipanggil bukan hanya untuk percaya, tapi juga ikut ambil bagian dalam sengsaranya. Untuk menderita. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita di hari-hari ini. Supaya kita bisa mengerti. Ya, supaya kita bisa mengerti. Dan apa yang terjadi ini bisa membuat panca indera kita ini terlatih. Sehingga kita tidak sembarang menerima siapa memberitakan Yesus, jalan kita tolak. Kalau kita punya panca indera yang terlatih, kita tidak sabar saja ketika orang datang sengaja, bahkan untuk menyesatkan kita, menjerumuskan kita. Tapi jelas Paulus dia mengajarkan kepada kita, ya, dari Injil yang lain, Yesus yang lain, daripada yang telah kami beritakan, atau memberitakan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Roh Allah itu roh. Ya, roh Allah itu roh Kristus, roh Allah itu Roh Kudus itu. Roh untuk memberikan kita hati damai, membuat kita sejahtera, membuat kita tenang, membuat kita percaya, membuat kita untuk bisa menyembah Allah dengan roh dan kebenaran. Tapi kalau roh yang lain pasti bertujuan untuk memberontak. Roh yang lain untuk supaya kita melawan. Karena apa? Bertolak belakang. Roh Tuhan roh yang pendamai, yang mendamaikan, memberikan ketenangan. Tapi roh lain itu berbeda. Bukan mendamaikan, tetapi mengacau balokan. Selalu bertolak belakang dengan rohnya Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita biar membuka hati kita di hari-hari ini. Di hari-hari kita semakin hari semakin kita diasuh oleh Tuhan, semakin mengerti Injil yang lain. Ya, nampaknya Injil membawa Alkitab, saudaraku. Ya. Tapi dia tampil seperti domba. Tetapi bicaranya itu seperti seekor naga yang buas. Dalam Injil Matius kemarin, ya, kita bisa membaca itu kemarin itu. Dia ingatkan kepada kita. Dalam Injil Matius pasal yang ke-7, kalau tidak salah, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Serigala. Apa tugas serigala ini? Bukan mendamaikan. Inilah roh yang lain ini. Roh yang ada pada serigala ini, roh jahat. Yang buas. Untuk apa? Untuk mencerai-beraikan. Kalau kehidupan kita tercerai-berai, sidang jemaat tercerai-berai, kandang pengaruh dicerai-beraikan, ini yang membuat domba-domba itu menjadi lemah. Ketika domba-domba itu lemah dan lengah, maka serigala-serigala ini akan mencerai-beraikan, sekaligus dia juga menerkam, menjadi mangsa. Inilah ya pekerjaan nabi-nabi palsu di akhir zaman ini. Itu sebabnya di hari-hari ini, ya, di hari-hari ini kita harus betul-betul menempatkan diri kita sebagai domba. Domba yang macam apa? Domba yang digembalakan.
Ini salah satunya atau satu-satunya cara untuk supaya domba-domba itu tidak tercerai-berai. Ya, firman Allah memberikan contoh teladan kepada kita. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik dia memberikan nyawanya untuk domba-domba. Ini jelas. Ini jelas. Di satu sisi ada musuh yang namanya serigala. Musuh yang namanya nabi-nabi palsu yang mendo-mendo seperti domba, tetapi dia ada serigala. Ada musuh. Dan itu sebabnya Yesus tampil sebagai gembala. Injil Yohanes pasal yang ke-10. Injil Yohanes pasal yang ke-10, kita akan melihat di sana. Pasal yang ke-10 ayat yang ke-11 lebih dulu. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ayat yang ke-10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dia memberikan contoh. Tadi saya mengatakan di hari-hari ini menghadapi penyesatan-penyesatan ini yang dikerjakan oleh nabi palsu, yang disokong oleh antikris dan ular naga ini, yang diwujudkan dalam bentuk angin yang kencang ini, maka kita harus berada di dalam kandang penggembalaan. Apa kandang penggembalaan itu? Ada dalam suasana ruangan suci. Dan aman di situ. Aman di ruangan suci itu. 3 macam alat itu. Ada meja roti sajian, ada pelita emas, ada mezbah rupa. Itu berada di dalam ruangan suci. Ya, yang dikelilingi oleh papan-papan jenang, yang dilapisi oleh emas murni, ya, yang dialasi, alas daripada papan itu adalah perak. Ini dari temboknya. Dari atas ada 4 tudung sekaligus. Ya, kain linen, bulu kambing, kulit domba celur perak, dan mina gajah. 4 tudung. Tujuannya apa? Supaya orang yang berada di ruangan suci, ya, jadi kemah suci dibagi atas 2 bagian, ruangan suci dan ruangan maha suci. Tapi saya membahas bicara tentang ruangan suci ini, supaya orang-orang yang ada dalam ruangan suci betul-betul terlindungi. Ruangan suci inilah kandang penggembalaan itu. Yang di sana Tuhan sebagai gembala agung, dia menempatkan seorang gembala. Untuk apa? Untuk menjaga kawanan domba. Ya. Untuk menjaga kawanan domba. Itu sebabnya Injil Yohanes jelas mengatakan, akulah gembala yang baik. Yang memberikan nyawa untuk domba-domba. Untuk apa? Untuk supaya domba-domba itu, jemaat itu, di dalam kandang penggembalaan terpelihara. Dengan apa? Dengan ada 3 macam alat ini. Ini menunjuk 3 macam ibadah. Menunjuk 3 macam ibadah. Mulai ibadah raya di tempat kita ada hari Minggu jam 6 sore. Ini adalah pelita emas.
Artinya kita dibawa untuk bersekutu dengan Allah Roh Kudus. Ya. Hari Rebo di tempat kita ada PA, pendalaman Alkitab, yang disertai dengan perjamuan suci. Di sana kita dibawa untuk bersekutu dengan anak Allah. Ini luar biasa. Dan yang ketiga, ada mezbah tupa emas. Kita dibawa oleh Tuhan untuk kita bersekutu dengan Allah Bapa, dengan kasih. Semacam sore malam hari ini. Artinya, dalam penggembalaan itu kita berarti juga diajar untuk senantiasa bersekutu dengan Allah Tritunggal. Allah Bapa, Anak Allah, Allah Roh Kudus, yang sepenuhnya Tuhan Yesus Kristus. Yang dia juga ada gembala yang agung, pemelihara jiwa. Dan itu sebabnya dia menempatkan gembala-gembala untuk menjadi kawanan domba ini. Dan Petrus dia menuliskan untuk apa? Untuk supaya gembala-gembala ini atau penatua yang membantu tugasnya seorang gembala untuk menggembalakan sidang jemaat. Gembalakanlah domba-domba Allah. Ini satu-satunya cara untuk kita tidak terkontaminasi, untuk supaya angin pengajaran itu, atau jika ada orang datang memberitakan Yesus yang lain, dan kita tidak terpengaruh. Sebab yang terjadi adalah yang seperti ditakutkan oleh Rasul Paulus. Aku takut seperti Hawa yang diperdayakan oleh si ular. Ini kasunyatan, ini kenyataan, ini fakta. Nah itu sebabnya kenapa sekarang kita harus membentengi diri lewat kandang penggembalaan kita berada di dalam kandang, dalam ruangan suci, dalam kandang penggembalaan itu. Sebab 3 macam ibadah ini akan menjamin kehidupan kita. Sebab tadi saya mengatakan berarti kita bersekutu dengan Allah Tritunggal. Saudaraku, sehingga kita terpelihara di sana. Lalu apa dalam penggembalaan itu, saudaraku, yang kita lakukan? Dan dalam ayat yang ke Yohanes pasal yang ke-10, saudaraku, yang ke-10, bagaimana Tuhan Yesus dia mengatakan, saudaraku, ya, Injil Yohanes pasal yang ke-10, ya, ayat yang ke-27, ini perhatikan. Domba-dombaku, perhatikan ini, saudaraku. Jadi ini ada kewajiban, tanggung jawab dari domba-domba itu dalam kandang penggembalaan, saudaraku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Ini mutlak. Kalau kita menempatkan diri sebagai jemaat ini, sebagai seekor domba, mutlak untuk mendengarkan suara gembala. Mutlak untuk mendengarkan suara firman penggembalaan itu. Ya, dan aku mengenal mereka. Jadi karena kita mendengar suaranya, senantiasa selalu setia dalam kandang penggembalaan, saudaraku. Dan Yesus mengatakan, aku mengenal mereka. Dan mereka mengikut aku. Ini luar biasa. Mendengar suara, dia dikenal, dan dia mengikut aku. Artinya apa? Dia lekat dan dekat dengan gembala. Dengan firman penggembalaan itu. Ini penting buat kita. Tapi seringkali kita mengabaikan. Dah semua saja, semua baik saja. Tapi Paulus mengatakan, kamu sabar saja.
terima saja. Tidak ada roh perlawanan ketika ada firman yang lain disampaikan. Saudara sekalian, ini ngeri di hari-hari ini, saudara. Apalagi berita tentang Kristus yang disalib. Kita berdalih, memang Yesus sudah tersalib 2000 tahun yang lalu, kita nggak perlu lagi. Kalau begitu coret aja itu ayat yang disebutkan 1 Petrus pasal berapa dari pasal yang kedua, ayat 21. Jelas saja untuk mengikuti teladannya, mengikuti jejaknya. Jejak yang mana? Jejak kematiannya. Ini mau ditiadakan. Ini hati-hati, saudara. Tapi puji syukur, oleh kemurahan Tuhan kita masih diberikan hati untuk kita mengerti kehendak Allah ini. Dalam kandang penggembalaan ini juga dalam tanda darah. Dalam tanda darah, saudara. Ya. Ini luar biasa yang Tuhan tunjukkan kepada kita di hari-hari ini. Itu sebabnya biar kita perhatikan ini, ya. Dia sebutkan, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka. Dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Perhatikan ini. Mendengar suaranya. Kita dikenal, kita mengikut dia, satu. Maka kita, ya, aku memberikan hidup yang kekal. Siapa di dunia ini yang bisa menjamin kita untuk kita bisa mendapatkan hidup yang kekal? Dan ini sedang dicari oleh manusia. Tapi kita bersyukur kita ada bagian orang. Ya, harapan kita adalah orang-orang yang mendapatkan kehidupan kekal. Syaratnya mendengar suara. Dan kita dikenal. Dan kita mengikut dia. Maka gembala agung ini, gembala pemelihara jiwa ini, Yesus ini, dia akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Artinya apa? Betul-betul kita dilindungi oleh Tuhan. Asuhan dalam kandang penggembalaan yang begitu dahsyat ini membuat kita nyaman dan aman, satu. Sekaligus kandang penggembalaan kita dipersiapkan oleh Tuhan untuk kita masuk dalam rencana Allah yang besar. Dan betul-betul perkataan Tuhan ini akan digenapi. Kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Kekal bersama Tuhan. Bersama gembala aku, pemelihara jiwa itu. Bukan lagi orang yang tersesat, tapi orang-orang yang digembalakan. Dan hidup dalam penggembalaan Tuhan. Lewat firman penggembalaan itu. Dan yang lebih dahsyat dari itu, ya, dia katakan tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Siapa orang yang coba merebut kita? Itulah nabi-nabi palsu, antikris dan setan itu. Yang ingin merebut kita. Untuk kita tidak mendapatkan hidup kekal bersama Tuhan. Tapi puji syukur kepada Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan kalau kita sampai hari ini masih berada di dalam kandang penggembalaan. Kita terpelihara oleh Gembala Agung pemelihara jiwa. Dan kepada kami, hamba-hamba Tuhan, para gembala, ingat itu domba itu miliknya Tuhan. Domba-domba itu dipercayakan kepada kamu, kepadaku, kepada kita. Hanya dipercayakan. Jangan kita coba-coba untuk mengingatkanku, untuk kita bertindak yang tidak sepatutnya, yang bertindak di luar firman Allah. Tapi sebaliknya, ketika Tuhan mengatakan gembalakanlah,
domba-dombaku. Dan di saat itu biar kita mengatakan sebagai hamba Tuhan, Tuhan terima kasih. Dan dengan apa yang Tuhan tunjukkan kepada kita, menyadarkan kita itu ada miliknya Tuhan, itu dombanya Tuhan. Menyadarkan kita jangan sok berkuasa, memiliki domba-domba jemaat milik kita. Jadi perkataan Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku, ini mengingatkan kita. Kita ini hanya orang yang dipercaya. Sebab kalau kita tidak mau dipercaya, tidak bisa dipercaya, dipecat juga. Kemarin saya sebutkan di Yeskel itu dipecat semua. Karena dia memanfaatkan jemaat, memanfaatkan domba-domba itu jadi sapi perah. Bukan menggembalakan, tapi menjadi sapi perah dalam jemaat. Ini biar koreksi buat kami, untuk kita hati-hati. Justru sebaliknya, jika Tuhan menempatkan hamba-hamba Tuhan, saya sebagai gembala dalam jemaat, dalam kandang penggembalaan, harus bisa menjadi contoh. Ayat yang terakhir untuk kita, 1 Petrus pasal yang kelima. Ya, biarlah lewat ayat ini, sungguh-sungguh ini membuat kita aman dan nyaman. Dan pengajaran-pengajaran setan itu, lewat nabi-nabi palsu itu, atau pemberita-pemberita yang lain, yang memberitakan Yesus yang lain itu, benar-benar dia tidak akan mampu untuk bisa menghalangi kita. Sebab kita sudah ada di tangan gembala yang agung pemelihara jiwa. Tidak seorang pun yang bisa merebut dari tanganku. Sekarang kita lihat 1 Petrus pasal yang kelima. Ini mengingatkan kita semua. Supaya saya sebagai gembala juga ada tanggung jawabnya. Jemaat yang domba-dombanya Tuhan ada tanggung jawabnya. Tapi sekarang, ya, ayat yang kedua. Gembalakanlah kawan domba Allah. Jadi kawanan domba Allah bukan kawanan dombanya Thomas. Bukan jemaatnya pendeta. Ini biar menyadarkan saya. Untuk supaya saya tidak sewenang-wenang, semau kue. Ya. Kamu, kalau itu tunjukkan, kamu hanya dipercaya. Gembalakanlah kawan domba Allah yang ada padamu, yang dipercayakan kepadamu. Jangan dengan paksa. Ini yang selalu saya datang kepada Tuhan. Tuhan, berikan hati yang rindu. Kosongkan hati Tuhan. Dan isi kehendak-Mu. Untuk apa? Untuk supaya ketika kita melayani, kita mengembalakan. Bukan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan. Ini juga betul-betul menemplakku. Tadi saya mengatakan, jangan sampai jemaat ini menjadi sapi perah dari seorang pendeta, dari seorang gembala. Tidak untuk mencari keuntungan. Justru kalau seorang gembala itu yang dipercayakan Tuhan itu bisa melayani, bisa menggembala dengan baik, sudah diberikan keuntungan khusus dari Tuhan. Tidak perlu kita mencari keuntungan. Tuhan sudah menyediakan keuntungan buat kami, buat hamba-hamba Tuhan, buat para pendeta. Keuntungan yang terbesar adalah kita dipercayakan untuk menggembalakan domba-dombanya Allah yang ada pada. Ini keuntungan. Gembala agung Tuhan kita bukan orang yang menipu, bukan Allah yang menipu kita. Dia tidak pernah menipu kita. Dia tahu kalau kita betul-betul menggembalakan kawanan domba Allah. Kita juga akan dipelihara oleh Tuhan. Tapi lebih jauh nanti kita akan menjelaskan. Tapi tidak hari ini. Dipelihara oleh Tuhan dengan caranya Tuhan. Tidak harus dengan cara memeras. Domba-domba memeras dan jemaat.
Justru kalau kita memelihara kawanan domba Allah, ya, pelihara dengan baik, nanti Tuhan akan membuat cara yang luar biasa kepada kita, yang tidak pernah kita duga, tapi itu dikerjakan oleh Allah untuk kita. Saya teruskan, saudaraku. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Mengabdi, ya, memberikan diri, ya, ngabekti, pengabdian, ya, pengabdian bukan untuk mencari keuntungan terus, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka. Ini yang saya maksud. Jangan merasa berhak, jangan merasa berkuasa, memerintah seenaknya. Tapi apa sebaliknya? Ya, jangan seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepada kamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Ayat yang keempat ini gongnya. Kalau ini bisa dilakukan, ditaati oleh para hamba Tuhan, para gembala, maka kamu, ini upahnya, tidak mencari keuntungan, tidak memaksa orang, tapi kalau kita bisa melakukan itu, ayat 4, maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Ini lebih daripada harta benda apapun juga. Mahkota kemuliaan, ya, yang tidak dapat layu. Kalau mahkota dunia ini, kedudukan, jabatan apapun juga, setinggi apapun akan layu. Tapi ini dari Tuhan. Mahkota kemuliaan ini tidak dapat layu. Dan itu sebabnya, saudaraku, biarlah kita semua, baik saya, sekali Tuhan tempatkan sebagai seorang gembala, biar kita berterima kasih kepada Tuhan. Gembala pemelihara jiwa, gembala manis, biar selalu kita turut. Hanya satu, kita bisa melihat bagaimana gembala yang sudah mati untuk domba-domba. Itulah gembala yang manis. Mari kita akan mengakhiri ibadah doa dan penyembahan ini dengan melakukan satu pujian. Gembala manis selalu kuturut. Gembala manis, Pesalu nomor 9. Pesalu nomor 9. Haleluya. Gembala manis, gembala yang sudah menyerahkan nyawa bagi domba-dombanya. Pernah dombanya ditinggalkannya lembah di atas gunung. Yesus selalu jadi haleluya. Jadi kita lakukan sungguh-sungguh ini. Kita memandang gembala manis, gembala yang sudah menyerahkan nyawa, pribadi yang sudah tersalib untuk keselamatan
bersamakan kita. Nah dombanya ditinggal. Dia bukan hanya gembala manis, tapi gembala setia. Haleluya, haleluya. Baik di lembah maupun di gunung sekalipun. Haleluya, haleluya. Gunung Yesus selalu jadi haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus Gembala Agung, pemelihara jiwa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Rabayasa, ya Rabayaturi Rabayasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Dalam lembah di atas gunung, Yesus selalu jadi gembalaku. Haleluya, haleluya. Tundukkan kepala. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk firman penggembalaan yang Engkau berikan, Engkau percayakan kepada kami Tuhan. Baik mulai dari hamba, sebagai kehidupan yang Engkau tunjuk, Engkau pakai untuk menggembalakan sidang-Mu. Dan seluruh sidang jemaat Tuhan di hadapan-Mu. Engkau Gembala Agung kami, pemelihara jiwa kami. Engkau yang sudah menyerahkan nyawa untuk kami semua Tuhan. Biarlah kami senantiasa memandang pribadi-Mu sebagai pribadi yang sudah menebus kami tergantung di kayu salib. Tapi Engkau adalah Gembala yang manis, pemelihara jiwa, yang sudah menolong, menyelamatkan kami dengan cara Engkau mengorbankan nyawa untuk kehidupan kami. Dan sekarang Tuhan, biarlah asuhan-Mu ini sungguh-sungguh menggembalakan kami. Lewat asuhan Tuhan ini, untuk kami dibawa masuk dalam rencana Allah yang besar Tuhan. Untuk supaya kami terpelihara, kami aman Tuhan. Kita bebas lolos daripada terjangan angin yang kencang. Itulah nabi-nabi palsu dengan ajarannya yang coba ingin menggoyahkan, bahkan menghancurkan gereja-Mu, anak-anak-Mu semua Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, firman yang begitu indah pada sore malam hari itu Tuhan, yang menggairahkan kami untuk membuat kami semangat untuk tetap kami mendengarkan suara-Mu, dan Engkau tetap mengenal kami, dan biarlah kami tetap mengikut Engkau. Dan di sana Tuhan, Engkau akan memberikan kehidupan kekal, dan seorang pun tidak akan mampu untuk merebut dari tangan-Mu Tuhan. Terima kasih, begitu luar biasa jaminan-Mu terhadap kami Tuhan. Kami aman bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih, kami aman. Itu sebabnya gembalakan kami Tuhan. Pelihara kami dengan firman penggembalaan. Terima kasih, berkat-Mu melimpah. Biar berkat firman ini tetap dalam hati kami dan menjadi iman, dan kami membawa kehidupan kami tetap dan terus setia kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Dan kami boleh mempraktekkan, iman boleh dipraktekkan, ya perbuatan-perbuatan dalam ibadah dan pelayanan kami di hari-hari menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, demikian saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ibadah pada sore malam hari ini dalam ibadah doa dan penyembahan, Tuhan sudah memberkati kita semua. Mohon perhatiannya untuk seluruh sidang jemaat. Ya, untuk jadwal ibadah kita, nanti kita akan kembali ya dalam ibadah raya tanggal 27 Maret, saudaraku. Tanggal 27 Maret jam 5:30 sore tepat. Dan pengumuman berikutnya nanti akan diumumkan pada hari Minggu Raya itu. Tetap kita berdoa untuk sidang jemaat semua, saudara sekalian. Dan kita tetap berdoa ya untuk Bapak Pendeta Draha di Sidoarjo, saudaraku, yang sedang sakit, saudaraku, biar Tuhan juga menolong. Ya, apakah masih di rumah sakit Delta atau sudah pulang, tapi dia membutuhkan doa. Dan ini juga dipohonkan kepada hamba-hamba Tuhan dalam anggota AMB, saudaraku, juga kita sekarang juga saya dalam hal ini bersama jemaat Tuhan, biar kita mendoakan hamba Tuhan ini supaya pulihkan kembali dan mengembalakan sidang jemaat yang Tuhan percayakan kepada jemaat semua yang sakit, dalam kesusahan, dalam persoalan nikah, rumah tangga, usaha pekerjaan semua. Juga tetap kita doakan orang-orang tua kita juga tetap doakan biar masa tuanya tetap semangat di dalam Tuhan. Dan tentu kita juga berdoa untuk supaya kita tetap sehat semua. Ya, sehat semua dalam perlindungan Tuhan. Sekalipun situasi kondisi belum kondusif, tapi bila kita belajar percaya, kita ada gembala agung, gembala yang manis, pemelihara jiwa kita. Puji Tuhan, mari kita akan tundukkan kepala untuk kita mengakhiri ibadah ini. Tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada-Mu. Biar Tuhan menolong kami semua, Tuhan. Dan Engkau sudah menolong kami lewat firman Allah pada sore malam hari ini. Tuhan, Engkau luar biasa. Engkau luar biasa, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Dan sebelum kami berpisah satu dengan lain, kami membawa seluruh sidang jemaat-Mu ke tangan-Mu, baik di GKGM, di Tridorejo, di Gunung Sari, maupun di Pondok Chandra, maupun di tempat-tempat yang lain yang saat ini juga turut mendengarkan ibadah ini, Tuhan. Engkau memberkati semua, Tuhan. Nikah, rumah tangga, usaha pekerjaannya, Tuhan berkati. Bagi sidang jemaat yang ada masalah persoalan, Tuhan juga Engkau menolong dan turut campur tangan dan menyelesaikan masalah persoalan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Anak-anak kami dalam studi kami serahkan ke tangan-Mu. Tetap memberikan kesehatan, memberikan hikmat akal budi yang dari Tuhan sendiri. Orang-orang tua kami dalam usia lanjut, Tuhan Engkau juga menolong, memberikan kekuatan, semangat yang baru, hati yang berkobar-kobar untuk mengiring Engkau, Tuhan. Terima kasih nama yang sudah kami sebutkan, Bapak Draha, juga orang-orang tua kami semua kami serahkan ke tangan-Mu. Dan kami yakin dan percaya hanya Engkau yang mampu memberikan pertolongan yang ajaib, menyembuhkan Pak Draha dan kembali dalam tugas penggembalaannya, dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Engkau juga beri ketabahan, kesabaran buat istri dan seluruh sidang jemaat yang digembalakan. Dan segala pekerjaan setan yang coba mengganggu hamba-Mu, mengganggu sidang jemaat-Mu, orang-orang tua kami semua yang ada, Tuhan kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, ibadah-ibadah yang Engkau telah sediakan, biar Tuhan juga menolong, memberkati, dan tetap Tuhan memberikan kerinduan sidang jemaat-Mu untuk merindukan firman-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa, bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai. Ya Tuhan, Engkau juga menolong, dan kami tetap mendoakan selalu kepada para pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri, pejabat tinggi negara di pusat, di daerah, TNI, Polri, boleh bahu-membahu untuk menerima amanah ini, Tuhan, untuk bisa melakukannya. Dan itu sebabnya memberikan kekuatan, memberikan hikmat akal budi yang dari Engkau, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintahan ini bermanfaat untuk seluruh rakyat Indonesia semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
jauhkan dari permusuhan, dari pertengkaran, dan Tuhan kirimkan damai sejahtera-Mu ada di tengah-tengah bangsa kami, terutama untuk supaya umat ketebusan bisa beribadah dengan leluasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sementara kami akan berpisah, akan beristirahat malam Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepenuh kepada Engkau. Terima kasih saudaraku yang kasih, biarlah rahmat anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin, saudara sekalian. Amin. Ya, salam sehat buat kita semua. Semangat. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.